Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna li hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna li hurmatihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uqliq wal khatim lima sabab nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah saudaraku, sore hari ini kita akan mengulang kaji kitab Nashaikhul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hin wa awqatin. Wassalatu wassalam ala asyrafil khalqil bariyat. Hadihi munabbihat al-isti'dad li yaumil ma'ad. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan dan segala zaman. Segala rahmat Allah semoga dilimpahkan kepada semua semulia daripada makhluknya. Hadihi munabbihat al-isti'dad li yaumil ma'ad. Ini hal-hal yang dapat memberi peringatan kepada kita untuk melakukan persiapan di hari daripada kiamat, hari pembalasan. Fa inna minha ma yakunu mathna wa minha ma yakunu thulathiyan ila tamamil ashrah. Maka sesungguhnya sebahagian daripada peringatan-peringatan itu ada nasihat masing-masing. Di antara nasihat itu terdiri atas 2 unsur, 3 unsur sampai yang mengandung 10 unsur. Wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'u asyara al-akhbar wa khamsatun wa arba'una wal bawaki atharun. Jumlah makalahnya ada 214. Kemudian jumlah hadisnya ada 45 dan sisanya adalah hadis atau perkataan mutiara daripada sahabat Nabi SAW. Wa anal uridu at-tabarruka bi ityani hadisaini syarifaini jalilaini. Dan saat ini saya menginginkan keberkahan dengan mengemukakan 2 hadis yang mulia lagi agung. Fal hadisul awal ajazani bihi al-alama Syekh Muhammad Khatib Asy-Syafi'i Sumal Madani Al-Hambali. Hadis yang pertama ialah hadis dari al-Imam yang diijazahkan oleh Syekh Muhammad Al-Khatib Syam, Syria. Kemudian orang daripada Madinah bangsa Hambali. Wa huwa Ibnu Utsman bin Abbas Ibnu Utsman an masyayikhi muttasilun ila Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi ar-Rabbi azza wajal. Kemudian Muhammad Khatib itu adalah Ibnu Utsman. Ibnu Utsman anaknya daripada bin Abbas. Bin Utsman dari gurunya bersambung kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan daripada Tuhannya. Qala ta'ala, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan berbuat zalim atas diriku dan aku jadikan ia di antara kamu sesuatu yang diharamkan, fala tadzalamu, maka kamu jangan menjadi orang yang zalim. Maka janganlah kamu saling menganiaya. Yang kedua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, sesungguhnya kamu semua sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang telah aku beri petunjuk. Fastahduni, mintalah petunjuk denganku, ahdikum, maka akan aku beri petunjuk. Yang selanjutnya, ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, segala kalian di antara kalian itu orang yang lapar, illa man at'amtuhu, kecuali aku yang memberi makan. Fastat'imuni, mintalah makanan kalian daripadaku, ut'imkum, maka aku akan memberi makan kepada kalian. Hadis selanjutnya, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasaituhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua telanjang, illa man kasaituhu, kecuali orang-orang yang telah aku beri pakaian.
Fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku, aksukum, maka aku akan memberi pakaian kepada kalian. Hadis selanjutnya, ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan nahar wa ana aghfirud dunuba jami'a asfastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu berbuat dosa di waktu malam dan siang. Wa ana aghfirud dunuba jami'a, dan aku satu-satunya Tuhan yang bisa memberikan maaf, pengampunan daripada segala dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah pengampunan daripadaku, aghfir lakum, maka aku akan memberi ampun kepada kalian. Kemudian hadis selanjutnya, ya ibadi innakum lam tabluhu durri fatadurruni wa lam tabluhu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai pada kemudorotan dan daripada kemudorotanku kemudian kamu memudaratkanku, dan kamu tidak akan sampai kepada kemanfaatanku kemudian kamu memberi manfaat kepadaku. Hadis ini intinya ketika orang semua ingin memberikan manfaat, mungkin berupa rezeki, mungkin berupa pertolongan, berupa kebahagiaan, kejayaan, sekalipun penduduk manusia semua mendukung, membela, tanpa izin Allah tidak akan terwujud dan tidak akan pernah dapat terjadi. Sebegitu juga ketika manusia semuanya ingin menjatuhkan, memfitnah, menghancurkan daripada segala kebaikan yang ada di muka bumi. Namun ketika Allah menghendaki keselamatan, keberkahan, kejayaan, maka tidak akan satupun sependuduk bumi bisa merusak tata kelola daripada alam semesta alam. Hadis selanjutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, wahai hambaku, sekiranya orang yang awal dari kalian dan akhir dan dari kalian, dari manusia di antara kalian dan jin dari kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Segala manusia dan jin ketika semuanya memiliki hati orang yang paling takwa, maka tidak akan menambahkan keagungan sedikit pun dalam kerajaanku atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saudaraku, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqudul mihyatu ila idza udkhilal bahru. Wahai hambaku, di antara kamu manusia yang paling awal dan akhir, dari manusia dan jin, ketika kalian ingin terdahulu dan orang yang paling kemudian, di antara manusia dan jin semuanya berada di suatu lapangan. Kemudian mereka meminta kepadaku, lalu aku memberi kepada setiap orang sesuai permintaannya. Maka hal itu tidaklah mengurangi daripada kemuliaan, kebesaran, kemurahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hanya satu jarum yang diteteskan di laut. Nah, jadi saudaraku, hadis qudsi ini sangat luar biasa, yang mana menggambarkan betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah sirna, dan tidak akan bisa dibatasi oleh kekuatan seorang makhluk. Kemudian hadis selanjutnya, ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amalmu, aku menghitungnya bagimu, kemudian aku membalasnya. Maka barang siapa menemukan kebaikan hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menemukan kejelekan maka janganlah sekali-kali mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Kemudian ada salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rahasia amal soleh. Amal itu tidak akan pernah terwujud dengan suatu makanan, minuman yang kita masukkan ke dalam mulut kita, karena tidak semuanya menjadi kotoran. Sebagian dicerna menjadi tulang belulang, menjadi saripati, pikiran, kecerdasan, hawa nafsu, darah, daging, dan sisanya menjadi kotoran. Ketika makanan yang syubhat yang sering kita makan, maka akan menjadi pikiran yang tertutup, hawa nafsu yang beringas, kemudian menjadikan ketaatan yang kendor, dan menjadi daripada salah satu penyemangat setan untuk menyesatkan kita.
Maka rezeki itu sehingga kita dapat selamat dengan berhati-hati dalam menerima sumbangan dan memakan daripada rezeki-rezeki Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, makanlah yang baik, yang halal dan thayyibah. Bukan hanya halal saja dalam beli, dalam hak jual beli, namun kebersihan siapa yang punya produk ini supaya menjadi keberkahan darah daging, pikiran, saripati, kecerdasan beserta hawa nafsu yang mutmainnah, hati yang salim dan pikiran yang jernih, kecerdasan sebagaimana para nabi dan rasul. Hadanallahu wa yakum, Allahumma fiq ila qithariq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk kelangsungan daripada kajian ini subscribe, like, and share channel Gus Muhammad Subhi.